Janji di ujung napas. Pintu unit gawat darurat, UGD, sebuah rumah sakit ibu dan anak di Bandung terbuka, dan masuklah seorang wanita muda berparas eksotis. Rambutnya yang hitam legam, dikepang tebal namun acak-acakan di belakang, membingkai wajahnya yang pucat. Dengan langkah gontai, ia menuju meja resepsionis. Di satu tangan, ia memegang sebuah tas travel kecil. Tiba-tiba, wajahnya yang cantik menahan sakit. Ia memegangi perutnya dan berteriak lirih, "Ibu, sakit sekali." Seorang perawat wanita bergegas menghampirinya. "Ibu sudah kontraksi? Hei, tolong bantu," teriaknya. "Ada yang mau melahirkan di sini." Ia menopang wanita yang hampir jatuh itu dan mengambil tasnya. Wanita itu menahan gelombang kontraksi berikutnya, lalu tersenyum dengan susah payah. Para petugas medis lain segera datang. Saat mereka dengan hati-hati membaringkannya di brangkar, wanita hamil itu berkata kepada seorang bidan senior, "Bidan Helena, tolong beritahu Dr. Nicholas bahwa ini persalinan sulit. Panggil ahli anestesi untuk berjaga-jaga," katanya, dan seluruh rombongan itu bergegas. "Baik," kata Helena sambil memegang tangannya untuk menenangkan. Getaran menjalari tubuh wanita itu. Ia kembali berteriak panjang sambil mencengkeram tepi brangkar. "Segera ke ruang bersalin," perintah Helena, lalu ia sendiri bergegas berganti pakaian dan mencuci tangan, air ketubannya sudah pecah. "Ayo, sayang, dorong," katanya sambil menatap si calon ibu dari balik maskernya. "Siapa namamu?" "Bunga," jawab wanita itu dengan napas terengah-engah. "Kamu mengharapkan laki-laki atau perempuan?" "Perempuan." Wajahnya kembali menahan sakit. "Aku tidak kuat lagi," teriaknya setelah gelombang kontraksi berikutnya. "Kamu pasti kuat," kata bidan itu dengan tegas. "Ayo, sekali lagi." "Bagus, pintar. Sedikit lagi, dorong terus, jangan lupa bernapas." Tarik napas dalam-dalam. Tak lama kemudian, tangisan bayi menggema di ruang bersalin. "Selamat," bidan Helena tersenyum sambil menyeka keringat di dahi Bunga. "Ini putrimu." "Hei, jangan." Tiba-tiba Helena berteriak saat menyerahkan bayi itu kepada perawat lain. "Ibu Helena, tekanan darahnya turun drastis," lapor seorang perawat dengan panik. "Cepat pasang infus. Kita bawa dia ke ICU sekarang." Keesokan paginya, Helena mengunjungi pasien itu. Ia terbaring dengan mata terpejam, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun, kondisinya sangat lemah, bisik perawat jaga. "Saya khawatir dia tidak akan bertahan." "Siapa namamu?" Tiba-tiba Helena mendengar suara lemah. Helena mencondongkan tubuhnya ke arah wanita itu. "Katakan siapa namamu?" tanya si pasien dengan keras kepala. "Helena." "Helena. Sumpah demi kesehatan ibumu, berjanjilah akan merawat putriku saat aku mati." Mata wanita itu menyala dengan demam, tatapannya tajam mencari mata Helena. "Jangan bicara omong kosong," kata Helena, tidak terlalu yakin. "Kamu akan sembuh." "Aku lelah," kata wanita itu. "Demi Tuhan aku mohon, jangan tinggalkan dia di jalanan. Jangan biarkan dia dikirim ke panti asuhan." Ia memejamkan mata, mengumpulkan sisa tenaganya. "Berjanjilah. Ku mohon. Dia tidak boleh masuk panti asuhan, dia akan binasa di sana." "Bagaimana aku bisa berjanji padamu?" tanya bidan itu dengan heran. "Tidak ada yang akan memberikan anak orang lain kepadaku. Kita bukan saudara." "Bujuk. Mohon pada kepala rumah sakit. Asal jangan tinggalkan putriku. Bersumpahlah kau akan melakukan semua yang kau bisa." "Baiklah," Helena menyerah, berpikir dalam hati, tidak ada ruginya jika aku berjanji, apakah aku akan menepatinya atau tidak, itu urusan lain. "Terima kasih," bisik pasien itu nyaris tak terdengar. Ia memejamkan mata. "Aku punya tas." Wanita itu kembali berbicara. "Saat putriku dewasa, berikan padanya." Tiba-tiba ia mencengkeram tangan Helena dengan kuat. Tangannya dingin, urat-urat biru terlihat di balik kulitnya yang tipis. "Ingat janjimu, aku lihat kau orang baik, kau tidak akan menipuku. Waktuku tidak lama lagi. Jangan berani-berani berpikir tentang kematian. Kamu baru saja melahirkan putri yang begitu cantik. Kamu masih muda. Berjuanglah,
demi putrimu. Itu akan memberimu kekuatan. Senyum tipis menyentuh bibir wanita muda itu. Matanya berkaca-kaca. Dengan tatapan bersalah, ia menatap Helena dan melepaskan tangannya. Helena melihat tatapan wanita itu meredup. Ia menutup matanya dan terdiam. Wajahnya menjadi kaku, memancarkan kedamaian yang sunyi. "Kenapa kalian hanya berdiri?" teriak seorang perawat. "Lakukan sesuatu, dia sekarat. Tidak ada yang bisa menolongnya lagi." Helena menyeka air mata. Ia sering melihat kematian pasien, tapi entah kenapa kecantikan wanita berambut hitam ini menyentuh hatinya. Apa yang terjadi padanya? Dari mana dia datang? Tidak ada yang tahu apa-apa tentangnya. Aku harus mencari dokumennya. "Di mana barang-barangnya? Di mana tasnya?" tanya Helena tiba-tiba. "Di ruang penitipan barang." "Di mana lagi?" jawab perawat itu sambil mengangkat bahu dan melepaskan selang infus dari lengan wanita itu. "Anda akan tetap di sini? Saya akan panggil dokter jaga." Ya, pergilah. Aku akan menemaninya." Helena menatap wanita itu. Masih sangat muda, pikirnya. Kenapa dia sendirian? Kukira seluruh keluarganya akan datang menyusul. Aneh sekali tidak ada yang mencarinya. "Boleh dibawa?" Dua petugas masuk ke kamar. Helena mengangguk tanpa kata, menyingkir. Mereka meletakkan jenazah wanita itu di brankar dan membawanya pergi. Helena pergi mencari tasnya. "Tidak ada dokumen di tasnya, Bu." "Tidak ada barang berharga," kata seorang petugas administrasi sambil menyerahkan tas travel kecil yang sudah usang. "Hanya beberapa kain warna-warni dan makanan. Makanannya sudah kami ambil, sisanya ini." "Kami hanya tahu namanya Bunga, tapi asalnya tidak diketahui." Tidak ada yang bertanya. "Mungkin dia perantau," duga gadis itu. "Mungkin," jawab Helena sambil termenung. Di saku dalam tas, ia merasakan sebuah bungkusan kecil. Ia membukanya dan mengeluarkan sebuah kalung emas dengan liontin. Perhiasan yang aneh sekali. "Oh, kami tidak menyadarinya." Petugas itu menatap liontin unik itu dengan penasaran. Liontin itu besar, di tengahnya ada batu delima merah tua, warnanya seperti darah yang mengering. Rangkanya terbuat dari ukiran emas tipis dengan taburan berlian kecil. "Wah, pasti mahal sekali," komentar gadis itu dengan iri. "Bukan hanya itu, ini barang antik." Tiba-tiba Helena mendengar suara seorang wanita dan menoleh. "Saya lupa memberikan surat ini kepada Anda." "Surat?" Helena terkejut. "Dari siapa?" "Wanita itu memintaku untuk memberikannya kepada Anda setelah dia tiada." "Penasaran? Cepat baca, Bu." Gadis resepsionis itu lupa akan pekerjaannya, seluruh perhatiannya tercurah. Helena tidak menjawab dan mulai membaca. "Putriku tersayang," gumamnya sambil membaca baris demi baris. Semakin jauh ia membaca, semakin berubah raut wajahnya. "Ada apa? Kenapa ibu menangis?" tanya gadis resepsionis itu dengan heran, melihat Helena diam-diam menyeka air mata. "Kalau saja kau tahu." Isak Helena. "Kalau saja kau tahu." "Tahu apa?" Helena menangis terseduh-seduh. "Aku tidak bisa menceritakannya. Ini bukan rahasiaku. Boleh aku ambil barang-barang Bunga?" tanyanya di sela isak tangis. "Ambil saja," jawab petugas itu, menatapnya dengan bingung. "Toh akan dibuang dalam sebulan jika tidak ada yang mengambil. Aku hanya minta satu hal, jangan katakan pada siapapun bahwa aku yang mengambilnya." "Baiklah," jawab gadis itu, menatap Helena dengan bingung. "Kalau ada yang bertanya, tolong jangan bilang pada siapapun, mohon Helena." "Ya, sudahlah," kata perawat itu sambil mengangkat bahu. Helena dengan hati-hati memasukkan surat dan liontin itu ke dalam amplop dan dengan langkah mantap menuju ruangan kepala rumah sakit. "Dokter Fitri, saya ingin mengadopsi bayi ini." "Bayi yang mana?" tanya Dokter Fitri, mengangkat kepala dari tumpukan dokumen. "Bayi perempuan dari wanita yang meninggal itu." "Untuk apa?" Dokter Fitri mengerutkan kening. "Bagaimana jika keluarganya datang dan menuntut anak itu kembali? Jangan katakan bahwa saya yang mengambilnya, katakan saja bayinya juga meninggal. Apa kau sadar dengan ucapanmu? Kau mau menjerumuskanku ke dalam masalah."
Saya ingin memberikan rumah untuk anak ini. Apa itu salah? Bagaimana Anda akan mengurus dokumennya? Itu harus melalui dinas sosial dan instansi lainnya. Itu urusan saya. Baiklah, Dokter Fitri mengangkat bahu. Tapi setidaknya tunggulah sampai dia diperiksa. Bagaimana jika dia sakit? Anak itu sehat, kata Helena dengan yakin. Saya sendiri yang membantu persalinannya. Dan bagaimana tanggapan suamimu? Sudah kau pikirkan? Jangan khawatir. Dia akan senang. Kulihat kau sudah memutuskan semuanya. Helena mengangguk. Apa boleh buat? Uruslah, desah Dokter Fitri. Tapi jika semuanya terbongkar, kita bisa masuk penjara bersama, kau tahu itu. Jangan khawatir, saya akan mengurus semuanya. 1 jam kemudian, Helena sudah di rumah. Mas, serunya gembira saat memasuki apartemen. Lihat siapa yang kita punya. Siapa itu? Budi menatap istrinya dengan heran, yang sedang menggendong seorang bayi. Sambut putrimu, ayah, kata Helena dengan lembut dan meletakkan bayi itu ke dalam pelukan suaminya. Kamu sudah gila? Dari mana anak ini? Kamu menculiknya? Akan kujelaskan semuanya, tapi aku harus segera ke toko untuk membeli semua keperluannya. Bisakah kau menjaganya selama 1 jam? Dia sedang tidur, aku akan cepat kembali. Bagaimana mungkin? Budi terperangah menatap bayi itu. Atau kau saja yang pergi, aku akan buatkan daftarnya. Baiklah, aku akan tinggal. Pria itu setuju dengan enggan, tapi jelaskan dulu dari mana kau mendapatkannya. Helena membaringkan bayi itu di tempat tidur di kamar mereka, menutup pintu dengan hati-hati, dan kembali ke ruang tamu menemui suaminya. Ini putri dari seorang wanita yang meninggal di rumah sakit. Kamu benar-benar gila. Teriak suaminya. Apa kau bayangkan apa yang akan dilakukan keluarganya pada kita, jika mereka tahu kita yang mengambil anak ini? Tidak akan ada yang tahu, Helena meyakinkan. Selama dia di rumah sakit, tidak ada yang mencarinya. Aku tidak tahu kenapa, Bunga tidak sempat menceritakan apapun tentang dirinya. Aku hanya tahu namanya, dan aku. Wanita itu ragu-ragu. Aku berjanji padanya akan mengambil putrinya. Aku harus menyelamatkan anak ini, mengerti? Dia dalam bahaya. Masih ada hal lain, tapi akan kuceritakan nanti. Aku tidak mengerti, Budi gusar. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan dengan kesal. Untuk apa anak ini? Kau bilang dia dalam bahaya? Berarti kita juga akan dalam bahaya. Budi. Helena mendekatinya, menatap matanya, dan memeluknya untuk menenangkan. Tuhan tidak memberi kita anak, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk menjadi keluarga seutuhnya. Kita akan pindah dari sini. Kita jual semuanya dan pergi. Tidak akan ada yang tahu kita orang tua angkat. Tidak akan ada yang menemukannya. Apa kau tega membiarkan sesuatu terjadi pada bayi mungil ini? Aku tidak percaya kau nekat melakukan ini, kata Budi kesal. Bagaimana kita akan mengurus dokumennya tanpa koneksi? Antrean orang yang ingin mengadopsi anak dari panti sangat panjang. Dan kenapa harus dia? Dia dari keluarga yang tidak jelas. Lihat kita. Apa kita terlihat seperti mereka? Siapapun akan tahu dia anak angkat. Hampir 15 tahun, Helena duduk di sofa. Aku membantu persalinan anak orang lain. Kau tidak tahu betapa tersiksanya melihat senyum di wajah ibu-ibu muda yang bahagia, menggendong anak orang lain dan tidak bisa melahirkan anakku sendiri. Anak ini? Dia adalah penyelamat kita. Helena berdiri, memegang tangan suaminya, dan membawanya ke kamar tidur. Lihatlah dia, bisiknya. Cantik sekali kan? Aku tidak bisa menolak ibunya. Kita harus mengambilnya. Aku sudah berjanji pada wanita yang sekarat. Bagaimana jika kita tidak bisa terbiasa dengannya, mencintainya seperti anak kandung? Aku yakin, wanita itu menatap suaminya dengan lembut, kita akan menjadi orang tua yang baik, lihat betapa mungilnya dia. Takdir telah meletakkan anak ini di tangan kita akan mencintainya, dan suatu hari nanti kita akan mendengar panggilan ibu dan ayah. Bukankah itu kebahagiaan? Tapi bagaimana kita akan mengurus dokumennya? Aku akan mengurus masalah itu. Ada seorang wanita di dinas sosial yang pernah kutolong persalinannya, dia pasti akan membantu. Lalu kita akan pergi.
Kau mau meninggalkan semuanya di sini? Ya. Kita akan pergi dan memulai hidup baru. Bertiga. Kau setuju? Kau akan menjadi ibu yang paling nekat, kata Budi sambil tersenyum dan memeluk istrinya. Aku sudah mencintai bayi mungil ini, dan kau pasti akan mencintainya. Demi dirimu, aku rela melakukan apa saja, bahkan mengadopsi anak ini. Tapi setidaknya kau bisa berdiskusi denganku dulu, tidak langsung membawa pulang anak orang. Aku tahu kau akan setuju, Helena mencium suaminya. Kita punya begitu banyak cinta sebagai orang tua yang belum tersalurkan, lebih dari cukup untuk bayi ini. Percayalah, dia tidak muncul dalam hidup kita tanpa alasan. Kita tidak akan menolak kebahagiaan yang datang dengan sendirinya, kan? Keesokan harinya, pasangan muda itu mulai bertindak. Budi memasang iklan penjualan apartemen, Helena pergi ke dinas sosial. Anda tahu, saya bisa dapat masalah, kata wanita di dinas sosial itu. Saya mengerti, Helena menatapnya dengan rasa bersalah. Jika penipuan ini terbongkar, saya akan menanggung semua kesalahannya. Tapi tidak akan ada yang terpikir untuk mencari bayi dari keluarga seperti itu. Dalam sebulan, tidak ada yang akan mengingatnya di rumah sakit. Kepala rumah sakit tahu, dia ada di pihak saya. Saya jamin, Anda tidak perlu takut. Baiklah, wanita itu menyerah. Beruntung sekali anak itu jatuh ke tangan yang baik. Helena berangkat kerja. Selamat pagi, sapanya kepada kepala rumah sakit dan menyerahkan surat. Ini, saya mohon untuk mengundurkan diri. Bagaimana ini? Wanita itu bingung, ini sangat mendadak. Aku tidak berpikir kau harus berhenti. Mungkin kau bisa mempertimbangkannya lagi? Tidak, semuanya sudah diputuskan. Kami juga sudah menjual apartemen. Kami belum memutuskan akan pindah kemana, tapi yang pasti kami tidak akan tinggal di sini. Kota ini kecil, aku takut akan ada gosip. Kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, memulai semuanya dari awal. Sayang sekali kehilangan pekerja yang berharga sepertimu, tapi aku mengerti, aku tidak akan menghalangimu. Kau tahu apa yang kau lakukan. Jika ada sesuatu yang tidak beres di tempat baru, kembalilah. Aku akan selalu menerimamu dengan senang hati. Wanita itu terdiam sejenak, semoga kau bahagia. Kau, lebih dari siapapun, pantas disebut ibu. 20 tahun sebelumnya. Di sebuah rumah besar di pedalaman Jawa Barat, dua pria paruh baya duduk berhadapan. Barata, kata seorang pria bernama Yanush. Aku punya tawaran kuda-kuda ras unggul untuk bisnis kita. Ini akan menjadi investasi yang bagus. Sebentar lagi anak-anak kita akan menikah. Kita harus memikirkan perluasan bisnis. Bagaimana menurutmu? Aku tidak sabar untuk bisa memanggilmu saudaraku. Togar, putraku, berusia 15 tahun ketika putrimu lahir, dan kita sepakat untuk menjodohkan mereka. Untuk apa menunggu? Kita harus menetapkan tanggal pernikahan. Ya, saudaraku. Berapa banyak air yang telah mengalir sejak saat itu? Barata tampak murung. Ibunya tidak sempat melihat hari bahagia ini. Kau tahu, aku membesarkan putriku sendirian. Dia masih terlalu muda untuk menikah. Tunggulah sampai dia lulus sekolah. Anak-anak zaman sekarang butuh pendidikan. Astaga, kalau begitu dia akan jadi perawan tua, mungkin kau berubah pikiran untuk menikahkannya dengan putraku? Togar sudah mendambakan anak, dan kita juga sudah saatnya menimang cucu. Bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Barata tersinggung. Barata tidak akan pernah mengingkari kata-katanya. Aku tahu adat kita. Bungaku akan menikah dengan siapapun yang aku pilih, jangan ragu. Aku memanjakannya dalam segala hal, tidak pernah menolak apapun untuknya. Sekarang saatnya dia membalas budi pada ayahnya, menuruti kehendaknya. Untuk apa pendidikan? Seorang wanita di rumah harus menjadi istri yang baik. Tidak akan ada waktu untuk membaca buku ketika anak-anak mulai berdatangan. Kita ini, Yanush, sudah tua. Kita hidup dengan hukum lama. Anak muda zaman sekarang ingin belajar. Jangan-jangan kau bilang Bunga mau masuk universitas? Tidak, syukurlah. Tapi aku bersikeras dia harus menyelesaikan sekolahnya. Tahun depan kita adakan pernikahan. Ketika anak-anak kita menikah,
Kita akan bersatu dan bisnis kita akan sangat kuat. Aku sangat menantikan hari itu. Barata pulang dengan gembira. Putriku, katanya riang kepada Bunga. Saatnya menyiapkan pernikahan. Kau akan segera berumur 17. Sedikit lagi, kau akan jadi buah yang terlalu matang, tidak ada yang mau memakannya. Ia tertawa mendengar leluconnya sendiri. Janusz mendesak. Togar sudah bertahun-tahun menunggu. Mereka menantikan kau memberinya ahli waris. Ayah, aku tidak mau menikah dengan Togar. Aku bahkan tidak menyukainya. Gadis kecil. Ayahnya mengerutkan kening dan membentaknya. Kau akan menikah dengannya. Aku sudah bilang. Jangan berani membantahku. Perkataan ayah adalah hukum. Ayah tidak berhak mengatur hidupku. Kata Bunga dengan berani, mata hitamnya berkilat. Itu semua tahayul masa lalu. Kita sudah lama hidup di zaman modern. Kita hidup dengan adat kita, dan akan selalu begitu. Aku terlalu memanjakanmu. Seandainya ibumu masih hidup, kau tidak akan berani seperti ini. Pernikahanmu akan memperkuat posisi kita. Tidak ada yang bisa mengambil alih bisnis kita. Kau melakukan ini demi keluarga, demi kakakmu, agar anak-anak kalian, cucu-cucuku, hidup dalam kemakmuran. Kalau ayah begitu peduli dengan bisnis, ayah saja yang menikah dengan Togar. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Ah, kau anak nakal. Akan kuberi kau pelajaran. Ayah. Sambil tertawa, gadis itu berlari ke arah ayahnya, memeluk dan menciumnya. Masa ayah mau memukul bungamu? Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Barata menurunkan tangannya dengan lesu. Kau tetap harus menikah, desahnya. Pasti aku akan menikah, tapi hanya dengan orang yang kupilih sendiri. Baiklah. Barata berjalan mondar-mandir di ruangan dengan kesal. Kita akan kembali ke pembicaraan ini nanti, setelah kau sedikit lebih dewasa. Ayah, Bunga memeluk dan menciumnya lagi. Malam ini ada pesta di desa. Izinkan aku pergi ke acara musik itu. Pergilah. Tapi hati-hati. Ingat, kau adalah gadis dari keluarga terpandang. Bersikaplah yang pantas. Malam harinya, mengenakan gaun biru tua pendek, gadis itu pergi ke acara musik. Rambutnya yang hitam legam tergerai bebas di bahunya. Ia menghiasi dadanya dengan kalung mutiara peninggalan ibunya, dan anting yang serasi terpasang di telinganya. Untuk apa kau berdandan seperti itu? Tanya ayahnya dengan heran. Apa pantas seorang gadis dari keluarga kita memakai gaun seperti itu? Ayah, aku tidak mau terlihat seperti burung merak di antara yang lain, aku kan tidak pergi ke pesta adat. Apa-apaan prasangka ini? Sudah mulai berani melawan, gerutu ayahnya yang tidak senang. Jangan berani pulang larut malam. Ajak Rina bersamamu. Tentu, ayah, janji Bunga dengan senyum manis. Kami pergi bersama. Jangan khawatir. Sambil menyampirkan tas tangannya di bahu, gadis itu pergi ke taman di mana teman-teman sekelasnya sudah menunggu. Bunga, bisik temannya, Rina, di tengah malam, ada seorang pria yang tidak melepaskan pandangannya darimu. Aku sudah memperhatikannya sejak tadi. Di mana? Bunga melihat sekeliling area dansa dengan heran. Aku tidak lihat. Itu dia, berdiri di sana dan menatapmu. Tinggi, tampan. Rambutnya tebal dan terang, dan matanya biru seperti langit malam. Kelihatan sekali dia menyukaimu. Bunga akhirnya bertemu pandang dengan pria yang dibicarakan Rina dan tertegun, tenggelam dalam matanya yang dalam. Ia merasakan jantungnya berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berdebar kencang. Gadis itu tersipu. Sayang sekali dia bukan dari kalangan kita, kalau tidak aku pasti akan mengajaknya kencan, lanjut Rina, tidak memperhatikan keadaan temannya. Saat itu, musik lambat mulai mengalun. Pria asing itu memisahkan diri dari teman-temannya dan berjalan lurus ke arah mereka. Saat berhadapan dengan Bunga, ia mengulurkan tangan dan berkata, "Bolehkah aku mengajakmu berdansa?" Bunga menatap temannya dengan bingung. Rina mengangguk setuju, dan Bunga meletakkan telapak tangannya yang mungil di telapak tangannya yang lebar. "Kau sangat cantik," adalah hal pertama yang dikatakan pemuda itu. "Siapa namamu?" "Bunga," jawab gadis itu nyaris tak terdengar. Kedekatan pemuda itu menggelitik imajinasinya. "Aku Rian."
Aku datang ke sini mengunjungi nenekku. Dan aku baru pertama kali melihatmu. Aku jarang pergi ke pesta. Ayahku menentang acara-acara seperti ini. Aku dari keluarga yang memegang teguh adat, katanya sambil menatap tajam kenalan barunya. Apa itu penting jika orang saling menyukai? Kata Rian dengan tenang. Gadis itu terdiam. Bolehkah aku mengantarmu pulang setelah ini? Ayahmu tidak akan marah? Aku tidak peduli apa katanya, kata Bunga dengan percaya diri. Aku sendiri yang memutuskan dengan siapa aku bergaul. Kau berani. Kudengar aturan di keluargamu sangat ketat. Kami sudah terlalu lama hidup menetap untuk mengikuti tradisi kuno. Aku bahkan menganggapnya sebagai sisa-sisa masa lalu. Bunga, tanya Rina dengan curiga ketika Rian mengantar Bunga kembali ke temannya. Kita harus pulang. Aku berjanji pada ayahmu untuk pulang sebelum tengah malam. Kau tidak mau membuatnya marah, kan? Rian akan mengantarku, kata gadis itu. Kau pulang saja duluan. Jangan tunggu aku. Jangan lakukan ini, peringatkan temannya. Ayahmu akan murka. Ingat, kau punya tunangan. Tunangan? Rian menatap kedua gadis itu dengan heran, tapi kalian kan masih sangat muda. Tentu, Rina menatap pemuda itu dengan tidak senang. Aku juga punya tunangan. Kami baru lahir dan ayah kami sudah memutuskan untuk siapa kami akan menikah. Jadi, tampan, kau tidak punya kesempatan, kecuali jika nyawamu tidak berharga. Rina, kenapa kau? Bunga menatap temannya dengan marah, pulanglah sendiri. Rian akan mengantarku. Rian, jangan khawatir. Aku tahu bagaimana harus bersikap sebagai gadis yang baik-baik. Gadis baik-baik seharusnya berjalan dengan pria dari kalangannya sendiri. Ayahmu tidak akan senang dengan pilihanmu. Dan apa yang akan kau katakan pada Togar? Togar belum menjadi suamiku, jawab Bunga dengan tegas. Rina mendengus kesal dan pergi. Ayo, Bunga menatap pemuda itu dengan bertanya. Kau tidak takut, kan? Tidak, aku langsung menyukaimu. Aku bisa berjalan denganmu semalaman, tapi aku mengerti itu akan mendatangkan masalah bagi kepalamu yang cantik berambut hitam. Ayah dan kakakku menyayangiku, mereka akan mengerti. Mereka berjalan berdampingan, mengobrol riang tentang hal-hal sepele. Di depan gerbang rumah, bersandar di pagar sambil melipat tangan di dada, kakak Bunga, Joko, sudah menunggu. Adik, sapanya dengan muram. Kau sudah kehilangan rasa malu? Ayah cemas setengah mati, dan kau malah pacaran dengan entah siapa. Rina sudah lama di rumah, dan kau belum juga pulang. Kenapa kau di sini? Menunggu kalian, nada suara Joko tidak menjanjikan hal yang baik. Aku ingin lihat siapa yang sudah membuatmu lupa diri. Tidak ada yang membuatku lupa diri. Rina yang mengadu, kan? Dia teman sejati. Dia bilang untuk menyelamatkanmu dari masalah. Joko melepaskan diri dari gerbang. Sebaiknya kau pergi, Bung, katanya dengan nada mengancam, menatap tamu tak diundang itu dengan mata hitam yang sama seperti mata Bunga. Dia tidak akan pernah menjadi milikmu. Kau ini siapa, berani memerintah? Bunga marah. Aku bukan ayahmu, aku kakakmu. Dan itu sudah cukup. Pulanglah. Aku akan bicara dengan kenalan barumu. Jangan berani menyentuhnya. Bunga, tenanglah, kata Rian. Masuklah. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Joko, jika kau menyentuhnya seujung jari pun, kau bukan kakakku lagi. Ingat itu. Aku tidak akan menyentuhnya. Tenang saja. Hanya akan menjelaskan beberapa hal. Bunga masuk, mengerti bahwa para pria harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Kehadirannya tidak akan mengubah apapun dan hanya akan menempatkan Rian dalam posisi yang canggung. Bung, jangan hancurkan hidupnya. Kau tidak akan mengerti adat kami, dia tidak akan pernah menjadi milikmu, dia sudah punya jodoh dari kalangan kami. Lebih baik kau mundur sekarang juga. Jangan membuat keruh air. Carilah gadis lain di desa atau di kota. Kenapa kau cari masalah? Bagaimana jika aku menyukainya? Suka bisa jadi tidak suka. Jauhi adikku, atau kau akan celaka. Aku sudah bicara. Joko masuk ke gerbang dan menutupnya rapat di depan hidung Rian. Bunga mengetuk pelan pintu kamar adiknya. Joko, boleh aku masuk? Ada apa? Gadis itu membuka pintu. Lupakan pria itu,
Joko masuk ke kamar. Kenapa? Karena kau mempertaruhkan nama baik keluarga. Kau punya tunangan. Itu tradisi. Apa yang kau mengerti tentang pria? Kau baru pertama kali bertemu dengannya. Kami lebih tahu siapa yang cocok untukmu. Kenapa kalian dan ayah berani memutuskan nasibku? Bunga marah. Aku tidak mencintai Togar dan tidak akan pernah mencintainya. Omong kosong, kata kakaknya dengan tegas. Ibumu menikah seperti itu. Nenek kita menikah seperti itu, dan tidak ada yang mengeluh. Kau adalah bagian dari keluarga kita. Sudah, aku tidak mau mendengarkanmu lagi. Pergi. Aku menyayangimu, Dick. Tapi kau tidak tahu kehidupan dan bisa mendatangkan malapetaka. Gadis itu menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menangis. Ia mendengar kakaknya keluar dari kamar, menutup pintu rapat-rapat. Keesokan harinya, Bunga pergi ke rumah Rina. Ia tahu kakaknya tidak mungkin menunggunya di depan gerbang tanpa alasan. Temannya pasti sudah memberitahu. Ia ingin bicara dengannya. Berjalan melewati semak bunga sepatu, tiba-tiba ia berteriak kaget. Rian muncul di hadapannya. Kukira kau tidak akan keluar rumah hari ini. Aku sudah 2 jam mengawas di sini. Kau membuatku kaget, kata Bunga sambil memegangi jantungnya, lalu tersenyum, membelai wajah tampan dan postur tegapnya dengan tatapannya. Bodohnya aku kemarin bahkan tidak meminta nomormu, kuharap kau tidak berpikir aku pengecut. Gadis itu menatapnya dengan saksama. Saat aku melihatmu, aku langsung tahu aku jatuh cinta. Cepat sekali. Pernah dengar tentang cinta pada pandangan pertama? Aku tidak akan melepaskanmu. Biarkan mereka memotong atau membunuhku, aku tidak akan pernah berhenti bertemu denganmu. Kau percaya padaku? Aku tidak tahu, kata Bunga dengan sedih. Dan kau? Ia mencari tatapannya dengan gigih. Apa yang kau rasakan padaku? Rian, kata gadis itu sambil melihat sekeliling. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Nanti ada yang lihat, lalu bilang pada ayah. Ayo kita bertemu malam ini di belakang desa. Kau tahu di mana ada saung tua yang kosong? Rian mengangguk. Jam 7? Baik. Berikan nomormu. Ia mencatat nomor itu dan menelepon. Ini nomorku. Jika kau tidak datang, aku akan terus menelepon sampai kau menjawab. Bunga menyentuhkan bibirnya dengan ringan ke pipinya dan berlari pergi. Rian tersenyum bingung sambil menempelkan telapak tangannya ke pipi yang baru saja disentuh bibir gadis itu, berdiri lama menatapnya pergi. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Bunga menyerang Rina begitu masuk ke rumahnya. Bagaimana bisa kau memberitahu Joko tentang aku dan Rian? Dan kau menyebut dirimu teman? Justru karena aku teman, makanya aku bilang, balas Rina, dengan tenang duduk di depan komputer. Aku tidak mau kau merusak hidupmu dan keluargamu, ayahmu dan Togar akan. Aku tidak mengerti, Bunga menatapnya dengan marah. Kau menentangku? Kau ingin aku menikah dengan orang yang tidak kucintai? Aku tidak menyangka kau seperti ini, tapi kau tahu kau tidak punya kesempatan untuk mengubah apapun. Jika kau tidak menikah dengan Togar, kau akan mempermalukan seluruh keluarga. Aku juga punya tunangan, kau tahu itu. Kau harus tunduk. Itu adat kita. Tapi aku tidak mau, teriak Bunga. Aku mencintai Rian, kau mengerti? Kau beruntung, kakakku akan menjadi suamimu, dan aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang tidak kucintai. Tidak akan pernah. Aku ingin dicintai dan mencintai. Kapan kau sempat jatuh cinta padanya? Kalian baru bertemu. Terkadang satu pandangan saja sudah cukup untuk mengenali belahan jiwa. Begitulah yang terjadi pada kami. Buang Rian dari pikiranmu, desah Rina. Toh tidak akan ada hasilnya. Kita lihat saja nanti. Bunga merasa kecewa karena tidak mendapat dukungan dari temannya. Ia pulang dan mengunci diri di kamar. Jantungnya berdebar kencang membayangkan pertemuan dengan kekasihnya. Pada jam yang ditentukan, ia pergi ke saung tua itu. Rian sudah menunggu. Akhirnya, ia bergegas menyambutnya. Kukira kau tidak akan datang. Sepertinya sia-sia kita memulai semua ini, kata gadis itu dengan ragu. Sayangku, Rian menangkup wajahnya, menatap matanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku hidup tanpamu selama ini. Aku juga senang bertemu denganmu. Aku Bunga.
Rian mencium gadis itu dengan erat, lalu memeluknya. Tidak akan kuberikan kau pada siapapun, dengar? Aku ingin menikahimu. Aku siap menghadap ayahmu dan meminta restunya. Apa kau gila? Gadis itu ketakutan. Dia akan membunuhmu. Apa dia musuh putrinya sendiri? Apa dia tidak menginginkan kebahagiaanmu? Dia ingin, hanya saja pemahamannya tentang kebahagiaan berbeda, kata Bunga dengan sedih. Rian menggelar jaketnya di atas rumput dan mereka duduk berdampingan, saling berpelukan. Sejak malam itu, mereka mulai bertemu. Setiap ada kesempatan, mereka habiskan bersama. Hingga suatu hari, Barata mengetahui bahwa putrinya memutuskan untuk menentang kehendaknya. Suatu malam, Barata mengumumkan dengan riang, "Besok kita pergi ke rumah calon suamimu, saatnya mulai persiapan pernikahan. Yanus sudah tidak sabar ingin menikahkanmu dengan Togar." "Aku tidak akan menikah dengannya," kata Bunga dengan tegas. "Apa?" Ayahnya marah. "Berani-beraninya kau membantah ayahmu? Siapa yang bertanya padamu? Semuanya sudah diputuskan sejak lama. Aku ingin menunggu sampai kau lulus sekolah. Tapi sepertinya tidak bisa ditunda lagi, agar kau tidak melakukan hal-hal bodoh. Tidak akan sesuai kehendakmu," Bunga bersikeras. "Aku tidak mencintai Togar. Apa ayah tega melihatku tidak bahagia? Aku hanya memikirkan kebahagiaanmu." Barata murka. "Apa yang bisa diberikan Rianmu itu? Berpindah-pindah dari kontrakan ke kontrakan? Hidup dari gaji ke gaji? Atau kau berharap aku yang akan menafkahi kalian? Togar adalah pria dewasa, tidak seperti anak ingusanmu itu. Dia mampu menafkahi keluarga. Dan lagi, aku sudah bilang padamu, pernikahan ini memberikan kesempatan untuk memperluas bisnis, memperkuatnya. Jangan lupa, kau masih punya kakak. Kau mau merusak hidupnya juga? Ayah." Bunga menangis, menggunakan senjata andalannya. "Apa ayah tidak kasihan padaku? Kami tidak akan bahagia dengan Togar. Apa bisnis lebih penting dari ketenangan batinku?" "Ayah," kata Joko saat memasuki rumah. Jangan termakan air matanya. "Bagaimana kau akan menatap wajah Yanus jika kau menuruti kemauannya?" "Kakak?" Bunga terisak. "Bagaimana bisa kau mendorongku ke tangan Togar? Kulihat kalian berdua tidak peduli padaku. Kalian hanya memikirkan uang." "Bodoh, kami memikirkan masa depan. Beraninya kau bicara seperti itu pada kami." Kakaknya marah. "Tidak ada yang memberimu hak bicara. Lupa posisimu di mana? Ini ayah. Kau terlalu dimanjakan. Apa pantas seorang wanita dari keluarga kita bersikap seperti ini? Aku tidak mau melihat kalian. Gadis bodoh. Rian akan segera meninggalkanmu dan kembali ke kota, dan kau akan tetap di sini." Bunga berlari ke kamarnya. "Sayangku, cintaku," bisiknya sambil membenamkan wajah di bantal. "Aku tahu kita tidak bisa bersama. Aku melihat dan mengetahuinya, tapi aku tidak mau menjadi milik Togar. Aku ingin kau menjadi yang pertama bagiku. Mungkin dengan begitu, ayah akan kasihan pada kita saat tahu aku telah menyerahkan diri pada orang lain. Dia akan membunuhku." Gadis itu duduk di tempat tidur. "Biarlah. Lebih baik mati daripada hidup dengan orang yang tidak dicintai. Setidaknya aku mencuri kebahagiaan dari takdir sekarang. Setelah itu, biarlah terjadi apa yang akan terjadi." Ia dengan mantap menekan nomor telepon Rian. "Sayang, kita harus segera bertemu. Besok, jam 7, di tempat biasa kita." Matahari sudah condong ke barat. Di padang rumput, tercium aroma rumput yang baru dipotong. "Bunga, ada apa?" Rian bergegas menghampirinya begitu melihatnya. Ia mendekatinya, menatap matanya lama, tenggelam dalam kelembutan yang terpancar darinya. "Rian, kau mencintaiku?" "Tentu, sayangku. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau bertanya?" "Kalau begitu, milikilah aku," kata Bunga dengan pelan, matanya tak lepas darinya. "Kau yakin ini keputusan yang tepat?" kata Rian dengan ragu. "Mungkin jangan terburu-buru. Aku akan menghadap ayahmu, memintanya untuk menikahkanku denganmu. Aku ingin semuanya sesuai aturan. Sesuai aturan, tidak akan ada yang mengizinkan kita. Dengan begini, ayah terpaksa harus menerima."
Aku lihat kau sudah memikirkannya. Ya, aku sudah memutuskan segalanya. Milikilah aku, sekarang juga. Ia mencium bibirnya. Aku tidak mau orang lain selain kau menyentuhku. Lihat betapa indahnya di sini. Ayo, jangan ragu. Aku tidak bisa begitu saja menerkammu. Rian perlahan mendekatkan wajahnya, lalu menciumnya dengan ciuman yang panjang. Mereka jatuh ke rumput, saling membelai. Rian begitu lembut, bunga gemetar dan terdiam dalam pelukannya. Mereka tidak menyadari apapun di sekitar mereka, tersembunyi oleh rumput yang tinggi. Tidak ada yang bisa melihat mereka, hanya langit luas yang menjadi saksi. Aku mencintaimu, bisik bunga, bersandar di dada telanjang Rian. Aku tidak tahu bisa seindah ini. Sayangku, aku tidak akan memberikanmu pada siapapun. Kau dengar bagaimana jantung kita berdetak? Begitu serasi. Kau adalah kebahagiaanku, hidupku. Tanpamu, hidupku tidak berarti. Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Sudah tidak penting lagi. Yang penting kita bersama. Sekarang, hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Bunga pulang ke rumah tanpa menyadari bahwa ayahnya sudah mencarinya. Dari mana saja kau, anak sialan? Ayahnya yang murka menatapnya dengan tajam. Aku bersama Rian, jawab Bunga dengan tenang, tidak mengalihkan pandangannya dari mata ayahnya. Kau tidur dengannya? Ya, jawab gadis itu. Ayah, kami saling mencintai. Apa yang telah kau perbuat? Ayahnya berteriak. Kau telah mencoreng nama keluarga kita. Bagaimana aku akan menatap wajah Togar? Apa yang akan kukatakan pada Yanush? Katakan yang sebenarnya. Aku sendiri bisa menceritakan semuanya padanya. Kau tidak mengerti apa yang telah kau perbuat. Celakalah aku. Barata merobek-robek rambutnya. Ayah harus menerima dan menikahkanku dengan Rian. Tidak akan. Aku akan mengurungmu di rumah. Kau tidak akan keluar lagi. Aku akan memikirkan sesuatu untuk menebus kesalahan di hadapan Togar. Kau tetap akan menikah dengannya. Barata tua tidak pernah melanggar kata-katanya. Berikan teleponmu. Perintahnya. Bunga tidak berani membantah. Ayahnya sangat marah atas perbuatan putrinya. Nek, panggilnya kepada ibunya yang sudah tua. Kau akan menjaganya, memberinya makan. Tidak ada telepon, tidak ada tamu. Aku harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nenek Dorcas kasihan pada cucunya. Ia sudah lama hidup di dunia, sudah banyak melihat. Bunga, terimalah. Akan ada bencana jika kau membangkang, bujuk wanita tua itu pada cucunya. Ayahmu akan memaafkanmu. Aku merasa akan ada musibah, hatiku sakit memikirkanmu. Kau dan Rian tidak akan bahagia. Nenek melihat sesuatu? Tanya Bunga dengan cemas. Nenek Dorcas hanya menggelengkan kepalanya yang beruban. Sesuatu. Gumamnya pada dirinya sendiri. Semua orang tahu bahwa nenek tua itu memiliki kemampuan melihat masa depan, tetapi ia jarang menggunakannya. Bencana datang, ulanginya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Tidak akan ada kebahagiaan untuk kalian, kata wanita tua itu setiap kali mengunci cucunya di kamar. Bunga berulang kali meminta neneknya untuk membawakan telepon agar bisa menelepon Rian, tetapi wanita tua itu tidak bergeming. Jangan cari pertemuan dengan pemuda itu, lupakan dia, dengarkan Dorcas tua. Aku sudah hidup bertahun-tahun di dunia ini, sudah banyak melihat. Rendahkan egomu. Waktu berlalu, gadis itu menderita dikurung. Hatinya merindukan kekasihnya. Ia tidak tahu di mana Rian, apa yang terjadi padanya. Ia takut Rian akan mencoba menemuinya dan mendatangkan kemarahan ayahnya. Nek, aku mencintainya, mengerti? Hidup tanpanya tidak berarti. Aku mengandung anaknya, akunya suatu hari. Bagaimana kalian bisa begitu kejam? Ayah akan tahu dan membunuhku. Bagiku, lebih baik mati daripada menghabiskan sisa hidupku terkunci. Nenek Dorcas menatapnya lama, tetapi tidak berkata apa-apa. Bunga beberapa kali mencoba keluar dari kamar, tetapi kamarnya dijaga dengan ketat. Neneknya mengawasinya dengan ketat. Kau makan sedikit sekali, kata wanita tua itu suatu hari. Kau harus makan dengan baik sekarang. Ia membawa nampan berisi banyak makanan dan meletakkannya di depan cucunya. Makanlah.
Aku sudah tua sekali, gerutu nenek itu sambil keluar dari kamar. Bunga dengan enggan menyentuh makanan yang disiapkan neneknya, dan tiba-tiba terkejut. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Tidak percaya dengan matanya, ia dengan hati-hati mengintip ke koridor, mendengarkan. Di lantai bawah, seseorang sedang berbicara dengan Nenek Dorcas. Gadis itu dengan cepat mengemasi beberapa barang ke dalam tas travel kecil, mengeluarkan uang, KTP, dari tempat persembunyiannya, dan dengan hati-hati berjinjit keluar dari rumah. Ia terus menoleh ke belakang, tetapi untungnya tidak ada seorang pun di halaman atau di jalan. Bunga bergegas ke rumah Nenek Rian. "Pungga," seru wanita tua itu dengan heran. "Dari mana saja kau?" Rian sudah tidak tahu harus berpikir apa. Ayah mengurungku. "Di mana Rian?" "Dia sudah pergi ke kota. Sudah waktunya dia bekerja. Bisakah ibu memberiku alamatnya?" "Kau kabur dari rumah?" Wanita itu khawatir. "Kau akan dicari. Biarlah. Aku ingin segera bertemu Rian, mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tolong jangan halangi aku." Ketika Barata tahu Bunga kabur, ia murka. "Kau lihat kemana saja?" Ia menyerang Nenek Dorcas. "Untuk apa aku menempatkanmu di sisinya? Bagaimana bisa kau membiarkan pintu terbuka? Kau sengaja melakukannya agar dia bisa kabur ke kekasihnya? Kau berkomplot dengannya?" "Aku sudah tua," Dorcas membela diri. "Aku tidak ingat. Seseorang menggangguku, jadi aku tidak menguncinya. Jangan marah. Jangan bohongi aku. Aku tahu akalmu. Takutlah pada Tuhan, Barata. Apa yang kau tuduhkan padaku? Aku akan membereskanmu nanti," janjinya pada wanita tua itu. "Joko, segera cari Bunga," perintahnya pada putranya. "Nenek Rian itu tinggal di desa kita. Pergi ke sana." "Tidak perlu melakukan itu," Nenek Dorcas menatapnya. "Dia sedang mengandung. Biarkan dia tenang. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun. Bunga sudah memilih takdirnya sendiri." "Anak? Anak apa? Dari mana dia punya anak? Apa yang kau katakan?" "Putriku telah mempermalukan keluarga. Tuhan telah berpaling dariku. Celakalah aku. Apa yang akan kukatakan pada Yanus? Aku, Barata, tidak pernah mengingkari kata-kataku seumur hidupku, dan sekarang putriku sendiri menghancurkan rencana kita. Apa yang harus kulakukan?" Barata murka. "Apa kau mengerti bahwa sekarang Togar tidak akan pernah menikahinya? Bicaralah dengannya," saran Dorcas. "Dia akan mengerti. Kenapa harus melawan takdir? Biarkan Bunga pergi. Mungkin dia bisa bahagia. Dia bilang mereka saling mencintai. Apa kau tidak tahu adat kita? Aku harus memenuhi kewajibanku, kalau tidak." Barata pergi menemui Togar. "Nak," ia memulai dengan hati-hati. "Aku punya kabar buruk untukmu." "Ada apa, Paman Barata?" "Putriku. Bungaku. Dia tidak mematuhi perintah ayahnya dan kabur dengan kekasihnya. Masih belum terlambat untuk membawanya kembali," kata Togar dengan bijaksana. "Biarkan Joko menjemputnya. Dan Paman harus memberinya pelajaran. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu." Pria itu ragu-ragu. Dia hamil oleh bajingan itu. "Maafkan aku, Togar. Aku menjanjikanmu putriku yang penurut, yang suci. Dia tidak patuh. Pernikahan tidak akan terjadi. Carilah istri yang lebih pantas daripada putriku. Dia tidak pantas mendapatkan cintamu." "Bagaimana bisa begini, Paman Barata? Aku sudah menunggunya bertahun-tahun. Bagaimana bisa dia menghancurkan semuanya dalam satu hari?" "Aku tahu, Togar. Ini salahku. Aku terlalu memanjakannya. Aku tidak menyadari kapan dia mulai merasa bebas. Aku membesarkannya sendirian, selalu kasihan karena dia tumbuh tanpa ibu. Dan inilah balasannya, ketidaktahuan terima kasih yang hitam. Apa yang akan Paman lakukan? Paman tahu di mana pria itu tinggal? Dia harus dihukum. Di sini, di desa, neneknya tinggal. Kurasa mereka tidak bersembunyi di sana. Mereka kabur ke kota. Aku akan memanggil kutukan ke atas kepala mereka. Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan mengadili semua orang di akhirat. Tapi di dunia ini, dengan hukum kita, kita sendiri yang akan mengadili.
Aku tidak akan menunggu belas kasihan dari Tuhan. Aku sendiri yang akan menemukan dan menghukumnya. Togar, jangan sentuh mereka. Biarkan mereka pergi dengan damai, mohon pria tua itu. Mereka telah mempermalukanku, kata pemuda itu dengan keras. Putrimu, pria itu, telah melanggar adat kita. Aku harus membalas dendam. Jika aku tidak melakukannya, semua orang akan menertawakanku dan meludah di belakangku. Jangan sentuh bunga. Barata menatapnya memohon. Dia masih belum dewasa. Mintalah apapun yang kau mau, asal jangan sentuh mereka. Jangan menanggung dosa, jangan hancurkan dia. Dia sedang mengandung cucuku. Dia seharusnya mengandung putraku, jawab Togar dengan tajam dan berpaling. Bunga dengan ragu menekan tombol bel. Di balik pintu terdengar langkah kaki. Bunga, seru Rian, kau dari mana? Apa kau akan mempersilakanku masuk atau membiarkanku di ambang pintu? Senyum wanita muda itu. Tentu, masuklah, sangat tidak terduga. Kemana saja kau? Aku menelepon, tapi teleponmu selalu mati. Aku sudah mau pergi ke rumahmu, tapi nenek melarangku. Untung kau tidak melakukannya, kata gadis itu dengan lelah. Ayah memutuskan untuk memisahkan kita dan mengurungku. Tapi aku kabur. Sekarang mereka pasti mencariku. Tentu saja mereka akan mencari. Tapi saat mereka menemukan kita, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Ayah terpaksa harus menikahkan kita. Kau bicara teka-teki. Oh, kau pasti lapar. Dan kau terlihat tidak baik setelah perjalanan. Ayo, aku akan memberimu makan. Kau tinggal sendirian di sini? Bunga melihat sekeliling dengan penasaran. Ya, orang tuaku bekerja di luar negeri. Baguslah. Ia berdiri di depan pemuda itu. Aku harus mengatakan sesuatu padamu. Jawabanmu akan menentukan nasib kita. Rian menatapnya sambil tersenyum, matanya bersinar karena cinta. Aku sangat senang kau datang kepadaku. Rian, kita akan punya anak. Serius? Kita akan punya anak. Ia mengangkat bunga, memutarnya di ruangan sambil mengulang, kita akan punya anak. Kita akan punya anak. Gila. Gadis itu tertawa. Turunkan aku sekarang. Maaf. Ia menatapnya dengan rasa bersalah dan menurunkannya. Sekarang aku harus memperlakukanmu seperti vas kristal. Aku takut kau tidak akan menerimaku. Apa kau ini, bodoh? Pemuda itu memeluknya. Aku tidak akan melepaskanmu kemanapun. Sebentar lagi kita akan bertiga. Ia berlutut di depannya, menempelkan pipi ke perutnya. Aku tidak percaya di sana tumbuh bayi kita. Aku mencintaimu, kata wanita muda itu dengan sederhana. Aku juga mencintaimu, mencintai calon anak kita, betapa bahagianya kita. Pasangan kekasih itu menikmati setiap hari dalam penantian kelahiran. Rian merawat bunga dengan penuh kasih, berusaha untuk tidak meninggalkannya sendirian terlalu lama. Kelahiran tinggal 2 minggu lagi. Apa ya yang akan kumasak untuk kekasihku hari ini? Gumam wanita muda itu dengan riang sambil melihat ke dalam kulkas. Mungkin ayam goreng tepung. Ah, katanya dengan kesal. Tepungnya habis? Terpaksa harus ke warung. Tidak apa-apa, aku akan cepat. Bunga pulang dengan gembira membawa belanjaan. Ia berbelok ke gang rumahnya dan melihat Rian. Rian, teriaknya gembira. Rian berbalik, melambaikan tangan padanya, dan berjalan kembali. Tiba-tiba wanita muda itu melihat dua sosok dengan hati-hati mengintai, mengejar Rian dan menyerangnya. Tolong! Teriak wanita itu, ia sendiri berlari ke arah para penyerang. Dalam cahaya redup lampu jalan, sebilah pisau berkilat. Untuk sesaat, wajah salah satu penyerang muncul dari kegelapan, dan Bunga kembali berteriak ngeri. Tolong! Rian terkulai lemas, dan para pria itu melarikan diri. Rian! Rian! Wanita itu jatuh berlutut di depannya. Di samping tubuh tak bernyawa itu, darah menggenang. Ar! Bunga berteriak histeris, mengangkat kepala ke langit. Ya Tuhan, selamatkan dia. Kumohon, jangan biarkan dia mati. Orang-orang berlarian dari segala arah. Seseorang berteriak, panggil ambulans. Ambulans sudah tidak akan membantu, kata seseorang dari kerumunan dengan datar. Wanita itu bangkit,
berjalan terhuyung-huyung ke arah rumah. Ia menatap ke depan dengan tatapan kosong, tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa sakit. Bunga membungkuk. Sesuatu mengalir di antara kakinya. Air ketubanku pecah. Bayiku. Terlintas di benaknya. Ibu perlu bantuan? Ia mendengar suara. Ya. Rumah sakit. Jauh? Tidak, saya antar. Seorang wanita asing memegang lengannya dengan erat dan membawanya ke suatu tempat. Ini UGD-nya, katanya sambil menunjuk papan nama yang terang. Sekarang ibu bisa sendiri. Ya, terima kasih, kata Bunga dengan susah payah, dan berjalan menuju ruang gawat darurat. 20 tahun kemudian. Ada kabar? Barata tua menatap temannya dengan penuh harap. Tidak, saudaraku, pria itu merentangkan tangan. 20 tahun telah berlalu. Begitu banyak air telah mengalir. Tidak ada jejak bunga. Jika kita tidak bisa menemukannya saat itu, sekarang harapan hampir tidak ada. Kau memintaku melakukan hal yang mustahil. Tapi dia tidak mungkin menghilang tanpa jejak, apalagi dengan seorang anak. Tidak ada yang melihatnya sejak hari ia kabur ke Rian. Jangan sebut nama itu. Dia yang bersalah atas semua penderitaan kita. Pria itu mengerutkan kening. Aku bersumpah demi semua yang suci, temukan putriku dan anaknya. Aku tidak akan menyayangkan uang sepeser pun. Kau tahu, Barata, aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku akan berusaha membantu, bahkan jika hanya ada satu kesempatan untuk menemukannya. Kita tidak tahu apa-apa tentang mereka. Mungkin mereka sudah ganti nama untuk bersembunyi. Karena itu kita tidak bisa menemukan mereka. Aku bersumpah demi semua yang suci, jangan biarkan aku pergi ke alam baka tanpa melihat putriku. Ketidakpastian ini telah menyiksaku selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Hatiku sakit memikirkannya. Cari dia, kumohon. Jangan hentikan pencarian. Temannya mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Putriku, Helena mengintip ke kamar Sabina. Bangun, pemalas. Nanti terlambat ke kampus. Ibu, sebentar lagi, 5 menit lagi aku bangun. Bangunlah, atau nanti kau tidak sempat sarapan lagi. Wanita itu mendekati putrinya, menunduk, dan mencium pipinya. Kalau kau cepat, ayah bisa mengantarmu ke kampus. Hore! Gadis itu membuka mata hitamnya. 15 menit lagi aku siap. Ia melompat, memeluk ibunya, dan menyibakkan rambut hitam bergelombangnya ke belakang. Jangan terburu-buru, kata Helena dengan tenang, kau masih punya sedikit waktu. Terima kasih, ibu. Sabina dengan tergesa-gesa bangkit dari meja. Ia mencium pipi ibunya. Sampai nanti malam. Kalau kau terlambat, telepon, agar ibu tidak khawatir, teriak ibunya dari belakang. Baik, aku sayang ibu. Gadis itu mengirimkan ciuman jauh dan berlari pergi. Helena tersenyum. Ia sangat menyayangi putrinya. Sekelompok mahasiswa keluar dari gerbang Institut Kedokteran. Sabina, kau buru-buru, tanya temannya. Aku janji pada ibu tidak akan terlambat. Ayo kita jalan-jalan di taman, kan searah. Hei, cantik-cantik. Tiba-tiba muncul seorang wanita tua di depan mereka. Mau diramal? Kami tidak percaya ramalan, gadis-gadis itu tertawa. Berikan tanganmu, wanita itu berkata pada Sabina. Ia menatapnya dengan mata yang tajam, seolah menghipnotis. Berilah sedikit untuk anak-anakku makan, dan aku akan memberitahumu semua kebenaran, tidak ada yang kusembunyikan. Matamu indah, aku bisa melihat ada segel rahasia di takdirmu. Sabina, ayolah. Siapa tahu dia bisa meramalkan jodohmu. Ah, semua ini bohong. Gadis itu menyibakkan rambut hitam bergelombangnya. Sabina, jangan menolak, teman-temannya mendesak. Dia memilihmu. Baiklah, gadis itu menyerah, matanya yang biru berkilat. Ini, Sabina mengedipkan mata pada teman-temannya dan menyerahkan selembar uang pada wanita itu. Kita lihat apa yang akan kau katakan. Gadis-gadis itu saling pandang dan terdiam menunggu. Sambil melihat telapak tangan Sabina, wanita tua itu mengerutkan kening, di dalam dirimu mengalir darah kaum kami. Ia mengangkat kepala dan menatap wajah gadis itu dengan saksama. Meskipun yang di sampingmu bukan wanita dari kaum kami.
Sabina tertegun dan menatapnya. Dari mana Anda tahu? Aku melihat. Aku tahu segalanya, peramal itu berkata cepat. Ibumu adalah orang dari kaum kami. Wah, untuk apa kita belajar di kampus? Kata Sabina dengan nada mengejek. Ternyata semua bisa dibaca dari tangan. Kita belajar genetika medis, dan di sini, dari tangan saja bisa tahu suku bangsa. Teman-temannya tertawa. Sabina pura-pura menghela napas. Mungkin Anda juga bisa mengobati dari tangan? Tidak, tapi aku bisa memberitahumu banyak hal yang bahkan tidak kau ketahui dan tidak kau duga. Sayang sekali, gadis itu pura-pura menghela napas. Kami tidak punya kemampuan seperti itu. Apa Anda tidak mau mengadakan lokakarya meramal dari tangan? Sekarang sedang tren. Kau tidak perlu diajar. Di keluargamu, bakat meramal diturunkan melalui garis ibu, jawab wanita tua itu dengan serius, hanya saja kau belum mengetahuinya. Tapi akan tiba waktunya, dan banyak hal akan terungkap padamu. Wah, aku akan pulang dan bertanya pada ibu kenapa dia tidak memberitahuku tentang bakat yang diturunkan darinya. Sabina tertawa. Kau tidak akan bertanya, karena ibumu meninggal segera setelah melahirkanmu, dan wanita yang kau panggil ibu adalah ibu angkat. Cukup. Gadis itu menarik tangannya. Cukup omong kosongnya. Ibuku menungguku di rumah. Semua yang Anda katakan adalah omong kosong. Saya tidak mau mendengarkan lagi. Anda menipu orang-orang yang mudah percaya, tapi kami mengerti. Anda hanyalah penipu biasa. Sejak awal sudah jelas semua kata-kata Anda bohong. Teman-teman. Katanya pada teman-temannya. Kan sudah kubilang, ramalan itu omong kosong, hanya cara untuk memeras uang. Ayo pergi. Ia menunduk untuk membetulkan tali sepatunya yang terlepas. Ketika ia bangkit, dari kerah blusnya, liontin yang selalu dipakai Sabina terjatuh keluar. Dari mana kau dapatkan itu? Wanita tua itu pucat melihat liontin di leher gadis itu. Tidak tahu, ia mengangkat bahu. Ibu bilang ini warisan. Aku disuruh memakainya selalu. Katanya ini jimat. Ayo, teman-teman. Gadis-gadis itu berjalan sambil mengobrol dan tertawa menyusuri jalan setapak. Sementara wanita tua itu berdiri menatap mereka pergi, menutupi matanya dari sinar matahari dengan telapak tangannya. Barata. Lala dengan tergesa-gesa masuk ke rumah. Kau boleh mengusirku sekarang juga, tapi dengarkan dulu, kau tidak akan percaya siapa yang kutemui di kota, katanya dengan gembira, cucumu, Lala, apa kau baru saja minum? Tanya Barata tua dengan tenang. Mungkin kau salah lihat. Detektif terbaik pun tidak bisa menemukan jejak bunga, dan kau mengklaim bertemu cucuku? Benar, aku bersumpah. 2 hari yang lalu aku pergi ke kota mencari nafkah dan bertemu seorang gadis. Di lehernya ada liontin bungamu. Itu liontin yang sama? Pria itu berdiri dengan cepat. Kau tidak salah? Awas jika kau berniat menipuku, aku akan mengutuk seluruh keluargamu. Tidak, aku melihatnya sejelas aku melihatmu sekarang. Aku bersumpah demi kesehatan anak dan cucuku. Aku tidak mungkin salah. Liontin itu sangat khas. Di mana kau melihatnya? Di taman. Aku menawarinya untuk diramal. Di dalam dirinya ada darah kaum kita, dan juga bakat yang tidak ia ketahui dan tidak bisa ia gunakan. Tapi Lala tidak bisa ditipu. Aku membaca tangannya seperti membaca buku. Kau bertanya di mana dia tinggal? Tidak. Mereka menganggapku penipu. Bayangkan apa yang akan mereka lakukan padaku jika aku mulai bertanya alamat. Bagaimana kita akan menemukannya di kota? Kita tidak tahu nama atau marganya. Teman-temannya memanggilnya Sabina. Dia mengatakan sesuatu tentang institut kedokteran. Kita harus mencarinya di sana. Di kota hanya ada satu institut kedokteran. Ah Lala, biar ku cium kau. Pria tua itu memeluk wanita itu, mencium dahinya. Kau memberiku harapan. Ayo ke dapur. Aku ingin kau makan siang bersama kami. Aku akan menelepon temanku untuk memulai pencarian cucuku. Barata menekan nomor telepon. Mikdad, datanglah segera. Aku punya informasi tentang cucuku. Kita harus segera memeriksanya. Dari mana informasinya? Setengah jam kemudian, kedua pria itu berbincang di ruang kerja Barata. Lala tidak sengaja bertemu dengannya di kota. Kita punya nama,
nama yang langka, dan kita tahu dia belajar di Institut Kedokteran. Kurasa tidak akan sulit bagimu untuk menemukannya. Berangkatlah segera, jangan buang waktu. Cari tahu semua tentangnya. Aku ingin segera. Seminggu kemudian, Mikdad membawa laporan lengkap untuk Barata. Ini cucumu. Cantik, mirip kakeknya. Pria itu meletakkan foto Sabina di depan Barata, namanya Sabina, dan dia memang mahasiswi. Apa yang kau ketahui tentangnya? Pria tua itu menatap foto gadis itu dengan saksama, mencoba menemukan fitur putrinya. Dia dibesarkan dalam keluarga angkat. Orang tua angkatnya bernama Helena dan Budi. Helena adalah seorang bidan di rumah sakit tempat. Mungkin dia yang membantu persalinan Bunga. Di mana? Barata terdiam dan menatap temannya dengan bertanya. Sayangnya, Bunga meninggal segera setelah melahirkan. Barata mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Wanita itu mengadopsi cucumu. Di keluarga itu, gadis itu sangat dicintai. Dia beruntung. Mereka memperlakukannya seperti anak kandung. Dia lulus sekolah dengan nilai cemerlang, dan sekarang sedang belajar untuk menjadi dokter, seperti ibu angkatnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang orang tua kandungnya. Kau masih ingin bertemu dengannya. Dia sudah dewasa, tumbuh di antara adat istiadat yang berbeda. Bagaimana jika dia menolak untuk berbicara denganmu? Aku harus bertemu dengannya. Aku kehilangan putriku. Aku ingin setidaknya cucuku ada di sisiku ketika saatnya tiba untuk menutup mata selamanya. Dan aku juga harus bertemu dengan istri itu, berterima kasih padanya. Mungkin dia tahu sesuatu tentang Bunga, mungkin bisa menjelaskan kejadian 20 tahun yang lalu. Jangan halangi aku, bantu aku. Barata menunggu di mobil yang diparkir di dekat institut. Bagaimana kita akan mengenalinya di kerumunan seperti ini? Pria tua itu dengan cemas memandangi kerumunan mahasiswa yang terus-menerus masuk dan keluar melalui pintu utama. Tidak akan sulit, Mikdad tersenyum. Penampilannya tidak biasa. Itu dia, tunjuknya pada seorang gadis. Aku lihat, kata pria tua itu, gugup menghadapi pertemuan yang akan datang. Ia keluar dari mobil. Aku akan pergi denganmu. Kau butuh dukungan. Tidak, aku sendiri. Di sini tidak perlu perantara. Kau pergilah, tunggu aku di pom bensin. Aku harus berbicara dengannya empat mata. Barata berjalan menuju Sabina. Gadis itu menatap pria tua beruban itu dengan bingung. Halo, kata Barata. Matanya berkaca-kaca. Gadis itu sangat mirip dengan putrinya, ibunya. Hanya matanya yang biru. Pria tua itu menjadi gugup, kakinya gemetar, jantungnya sakit. Barata ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba ia pucat dan memegangi jantungnya. Kakek. Sabina dengan sigap menopang pria itu dan mendudukkannya di bangku. Anda tidak apa-apa? Saya akan panggil ambulans sekarang. Ia dengan cepat menekan nomor yang diperlukan. Cepat, di sini ada orang sakit. Orang-orang yang lewat membantu Sabina membaringkan pria tua itu di bangku. Seseorang meletakkan tas di bawah kepalanya. Bolehkah saya ikut dengannya? Tanya Sabina ketika Barata sudah dimasukkan ke dalam mobil. Anda kerabatnya? Bukan. Tapi saya yang memanggil ambulans, dan saya mahasiswi kedokteran. Cepatlah. Sabina memutuskan untuk menunggu sampai pria itu sadar. Barata perlahan membuka matanya. Akhirnya Anda sadar, kata Sabina dengan gembira, melompat dari kursinya. Anda membuat saya takut. Kau tidak pergi? Tidak meninggalkanku? Aku takut kehilanganmu lagi. Tidak. Saya langsung memanggil ambulans. Kata mereka tidak ada yang serius, hanya terlalu tegang, jadi tekanan darahnya naik. Sekarang yang terburuk sudah lewat. Anda harus menjaga diri. Biar saya telepon kerabat Anda, mereka pasti khawatir. Terima kasih, tidak meninggalkanku mati. Bagaimana mungkin? Saya kan calon dokter. Kau? Sabina? Ya, gadis itu terkejut. Dari mana Anda tahu nama saya? Aku Barata. Kakekmu? Tidak mungkin. Ibu tidak pernah bilang aku punya kakek. Anda pasti salah. Apa karena ini Anda pingsan? Menganggapku cucu Anda? Tunjukkan liontinmu, pinta pria itu, tidak mendengarkannya. Yang kau pakai di dadamu.
Anda tahu tentang liontin ini? Sabina semakin terkejut. Ia mengeluarkan liontin itu dan menunjukkannya pada Barata. Ini pemberian ibuku. Aku bahkan tidak ingat kapan pertama kali memakainya. Rasanya seperti sudah bersamaku sejak lahir. Liontin ini antik. Diteruskan melalui garis ibu, seperti bakat meramal masa depan, istriku, nenekmu, yang memasangkannya di leher ibumu. Dia sudah lama meninggal. Sekarang liontin itu milikmu. Di dalam nadimu mengalir darah kaum kami, jadi kau berhak memakainya. Ini omong kosong. Ibuku bukan dari kaum itu dan tidak pernah ada orang seperti itu di keluarga kami. Biar saya panggil perawat, Anda sedang tidak sehat. Jangan pikir aku salah, ini cerita yang panjang. Tentu saja aku tidak bisa tahu semuanya. Lebih baik jika Helena yang menceritakan semuanya padamu. Maaf kau baru mengetahuinya sekarang, tapi aku benar-benar kakekmu. Aku sudah bertahun-tahun mencari ibumu, putriku. Percayalah. Aku tidak gila. Ini seperti drama telenovela saja. Aku putri seorang wanita dari kaum itu? Sabina mendengus, siap tertawa. Semua yang Anda katakan tidak mungkin benar. Anda mempermainkanku. Aku tahu sulit untuk mempercayai kata-kataku, tapi lihatlah dirimu di cermin, kau benar-benar gadis dari kaum kami, hanya ayahmu yang bukan dari darah kami. Aku akan menceritakan semuanya jika kau mau. Atau lebih baik, tanyakan pada ibumu. Biarkan dia yang pertama menjelaskan. Aku tidak mau kau menganggapku pembohong. Kau masih tidak percaya padaku? Aku harus menelepon. Sabina tiba-tiba teringat. Nanti ibu khawatir. Aku seharusnya sudah lama di rumah. Ia keluar dari kamar dan menekan nomor ibunya. Ibu. Sabina, nak, kau di mana? Ibu khawatir, kau tidak menelepon. Kuliah sudah lama selesai. Aku di rumah sakit. Apa? Ibunya cemas. Kenapa di rumah sakit? Apa yang terjadi? Kenapa tidak langsung memberitahu? Ia menghujani putrinya dengan pertanyaan. Kau di rumah sakit mana? Tidak, Bu, aku sehat. Bukan aku yang kenapa-kenapa, ada seorang kakek yang sakit di jalan, aku memanggil ambulans dan ikut dengannya karena dia sendirian. Aku tinggal untuk menemaninya. Oh, begitu? Ibunya menghela napas lega. Ibu sudah takut. Syukurlah, dia sudah baik-baik saja. Sabina terdiam sejenak. Ibu, orang ini mengklaim dia kakekku. Dan dia dari kaum itu. Bayangkan. Aku bilang dia salah. Tapi dia bilang aku punya darah dari kaumnya. Lucu, kan? Dia pasti salah. Sabina berharap ibunya akan marah dan menyebut semua itu omong kosong, lalu mereka akan tertawa bersama menertawakan pria tua itu. Tapi ibunya diam. Ibu, kau di sana? Tanya gadis itu dan merasakan kecemasan mulai merayap di hatinya. Keheningan itu menusuknya. Ibunya mencoba mencari kata-kata. Dari mana kakek ini muncul? Apa dia menceritakan sesuatu padamu? Ibu, dia terus mengatakan bahwa aku punya akar dari kaum itu, bahwa kau adalah ibu angkatku. Aku tidak mengerti apa-apa. Bisakah kau jelaskan apa semua ini? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Kau tidak mau mengatakan apa-apa padaku? Keheninganmu membuatku takut. Mungkin kau benar. Aku harus menjelaskan semuanya. Beritahu aku alamat rumah sakitnya. Aku akan segera ke sana. Sabina sangat gelisah saat menunggu ibunya. Ibu. Ia bergegas menyambutnya begitu melihatnya di koridor rumah sakit. Kakek itu pasti salah, kan? Kau bilang orang tuamu sudah lama meninggal. Di mana dia? Tanya Helena singkat. Di sini, gadis itu menunjuk sebuah kamar. Ibu. Matanya berkaca-kaca. Ia mencari tatapan ibunya dengan bingung. Ini semua tidak benar, kan? Aku putri kandungmu. Wanita itu memegang bahu putrinya, memutarnya menghadapnya. Beberapa saat ia menatap matanya dengan saksama, lalu dengan mantap berkata, "Ayo." Mereka masuk ke kamar. Barata menolehkan kepalanya yang beruban, menatap pengunjung dengan mata hitamnya yang tajam. "Selamat siang." Helena dengan hati-hati duduk di kursi di samping tempat tidur pria tua itu dan meletakkan di lantai tas travel yang pernah ia simpan. "Anda ayah Bunga?" "Ya, ayah. Namaku Barata." "Dari mana kau mendapatkan liontin putriku, Sabina?"
Wanita itu menatap putrinya, yang mengalihkan pandangannya dari pria tua itu ke ibunya yang gelisah. Kau juga duduklah. Pembicaraan kita akan panjang. Aku tidak membayangkan pembicaraan kita akan seperti ini, tapi sekarang sudah terlambat untuk mundur. Rahasia selalu terungkap pada akhirnya. Helena menghela napas. Putriku, ia memegang tangannya. Orang ini mengatakan yang sebenarnya. Dia memang kakekmu, dan aku adalah ibu angkatmu. Aku mengadopsimu ketika ibumu kandung, Bunga, meninggal. Aku berjanji padanya tidak akan meninggalkan bayinya. Tidak sedetik pun aku menyesal telah menyelamatkanmu dari panti asuhan. Kau menjadi putriku yang paling kusayangi. Aku tidak menyesali apapun, kecuali satu hal, bahwa bukan dariku kau pertama kali mengetahui kebenaran. Wanita itu mendengar suara gigi bergemeletuk dari pria tua itu. Kenapa dia meninggal? Tanyanya. Dia mengalami persalinan prematur ketika melihat kekasihnya dibunuh. Stres yang begitu besar harus dialaminya. Persalinannya sulit. Semuanya menimpanya sekaligus. Tampaknya ia tidak bisa mengatasi kesedihan dan meninggal. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan saya. Kau bilang Rian dibunuh? Dan dia melihatnya? Siapa pelakunya? Dia menyebut nama? Ya. Dia meninggalkan surat, Yang. Ia menoleh ke putrinya, benan pasti akan kuberikan padamu. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Di dalamnya semua tertulis dengan jelas. Bacalah, teriak Barata. Putriku tersayang, Helena mulai membaca. Saat kau membaca surat ini, aku tidak akan ada lagi di dunia ini, tapi kau tidak akan sendirian, kau punya kakek Barata dan paman Joko. Sayangnya, takdir berkata lain sehingga baik aku maupun ayahmu tidak akan bisa melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu ini akan terjadi. Wanita di keluarga kami memiliki bakat meramal, tapi cinta pada ayahmu lebih kuat dari rasa takut akan kematian. Aku kabur dari rumah orang tuaku untuk hidup beberapa bulan bahagia di sisi Rianku, ayahmu, menantikan kelahiranmu. Aku tidak mau menuruti kehendak ayahku dan menikah dengan Togar, yang telah dipilihkan untukku. Aku tidak mencintainya dan tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang tidak kucintai. Putriku tersayang, kau akan mengerti bahwa aku tidak bisa berbuat lain. Aku yakin, seandainya tidak terjadi apa yang terjadi, ayahku akan memaafkanku dan menerima Rian ke dalam keluarga, dan kau akan dikelilingi oleh perhatian dan kehangatannya. Dalam keheningan kamar, tiba-tiba terdengar isak tangis. Helena berhenti, menatap Barata. Pria tua itu terbaring telentang, menutupi matanya dengan tangan. Di bawah jari-jarinya yang gemetar, air mata seorang pria menetes di pipinya. Tapi Togar tidak mau menerima, dia memilih balas dendam. Togar? Tanya Barata dengan tajam. Kau bilang Togar? Coba lihat baik-baik, tidak ada kesalahan? Iya Togar, orang yang bersamanya aku menghabiskan seluruh masa kecilku, lanjut Helena membaca. Dia tidak mau mengerti aku, bukan karena dia sangat mencintaiku, tapi karena pernikahan denganku memberinya kesempatan untuk menjadi kerabat dari bisnis besar setelah penyatuan dua keluarga. Hanya keinginan untuk menjadi kaya yang mendorongnya, tidak lebih. Tentu saja, dia tidak bisa memaafkan Rian untuk itu. Darah panasnya menuntut balas dendam. Aku yakin ayahku tidak akan membiarkan kami disakiti. Togar sendiri yang mengambil keputusan. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil melacak kami, tapi suatu hari kami bertemu dengannya di kota, kami tinggal di apartemen orang tua Rian. Dia memilih saat yang tepat, ketika persalinan tinggal beberapa minggu lagi, dia mengintai ayahmu dan membunuhnya di depan mataku. Dan dia, seperti pengecut, melarikan diri. Tapi aku melihat wajahnya. Aku tahu persis siapa yang bersalah atas kematian Rian. Yang paling mengerikan, Togar tahu bahwa aku tahu siapa pembunuhnya. Jika saat itu orang-orang tidak datang menolong, aku yakin dia akan membungkamku selamanya. Aku sangat takut padamu. Dia bisa saja tidak mengasihanimu. Balas dendam adalah penasihat yang buruk. Untuk melindungimu, putriku, aku membujuk bidan yang membantuku melahirkan untuk mengambilmu. Dia orang baik, dan aku yakin dia akan menjadi ibu yang baik untukmu. Tidak ada yang akan mencari bayi dari kaum kami di rumah seorang wanita Indonesia biasa. Jika kau membaca surat ini sekarang,
dan di dadamu ada liontin, jimat suci dari leluhur kami, berarti semua terjadi seperti yang ditunjukkan oleh bakat meramalku. Betapa aku ingin melihatmu, melihat betapa cantiknya kau tumbuh dewasa. Tapi takdir berkata lain. Aku tahu, akan tiba hari ketika kau akan bertemu dengan kakekmu Barata dan pamanmu Joko. Jangan salahkan mereka atas apa yang terjadi. Aku yakin mereka akan mencintaimu, dan kau akan mencintai mereka. Berbahagialah, putriku, dan sesekali, ingatlah orang tuamu. Helena terdiam. Sabina menangis pelan, menyeka air mata dengan sapu tangan. Pria tua itu, sambil mengatupkan gigi, berusaha menahan perasaannya agar orang lain tidak menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Kau yakin? Barata memecah keheningan yang panjang, bahwa ini tulisan bunga. Surat ini diserahkan padaku segera setelah kematiannya. Perawat mengatakan bahwa putrimu menulisnya tidak lama sebelum meninggal. Lihatlah, ini tulisan tangannya. Ia menyerahkan selembar kertas yang penuh tulisan tangan kecil dan tidak rata kepada pria tua itu. Ya, kata Barata sambil melihat tulisan itu. Ini tulisan tangan putriku. Togar. Togar. Kenapa kau melakukan kejahatan ini? 2 nyawa kau renggut, dan demi apa? Ia mengatupkan giginya dengan erat dan menggertakkannya, karena marah. Sekarang setelah Anda tahu tentang Sabina, dia kembali dalam bahaya dari calon suami bunga yang gagal itu. Kami harus pergi agar tidak membahayakan gadis itu. Togar akan mencarinya jika dia tahu di mana dia tinggal. Kalian tidak perlu takut. Togar tewas 2 tahun setelah hilangnya putriku. Tuhan menghukumnya atas kejahatannya. Aku menganggapnya seperti putraku sendiri, dan dia merenggut putri dan cucuku. Tewas? Ya, dia terlibat dengan preman. Dalam sebuah bentrokan, dia ditembak mati. Jadi kalian bisa hidup dengan tenang. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Helena, Barata, dan Sabina duduk, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Barata, apa Anda akan mengambil Sabina dariku? Kata wanita itu dengan ragu. Sekarang setelah semuanya terungkap, dia harus kembali ke keluarganya. Itukah sebabnya Anda mencarinya? Itu keputusan Sabina. Dia sudah dewasa. Aku akan senang menerimanya ke dalam keluarga. Dia satu-satunya yang tersisa dari putriku. Pria tua beruban itu menyipitkan mata tuanya, menatap cucunya dengan lembut. Aku sangat bersalah padamu, nak. Aku sudah berkali-kali menyesal tidak menerima pilihan putriku. Dulu aku masih muda dan berapi-api, tidak mau mentolerir sedikit pun tanda-tanda ketidakpatuhan. Seandainya saat itu aku menekan egoku, mendengarkan putriku, dia pasti masih hidup. Tapi aku tidak bisa berbuat lain. Ia kembali menutup matanya dengan tangan, meremas spray. Aku terbiasa hidup dengan adat kami. Dan putriku, Bunga, terbiasa hidup dengan cara lain. Dia tidak mau mentolerir kekerasan atas kehendaknya dan kabur. Sabina, ia menatap gadis itu. Kau sangat cantik karena orang tuamu mengandungmu dari cinta yang besar dan murni. Aku tahu persis Bunga mencintai ayahmu. Karena dia tidak takut menentang keluarga, meninggalkan kami demi dia. Aku menawarkan padamu semua yang kumiliki. Keluarga kami sangat kaya. Aku akan senang jika kau mau ikut denganku, tapi saya tidak ingin mengubah apapun dalam hidup saya, kata gadis itu dengan tegas. Saya sudah nyaman di sini ada ibu dan ayah saya sangat mencintai mereka. Putriku. Mata Helena berkaca-kaca. Aku sangat takut kau akan membenciku ketika tahu kami bukan orang tua kandungmu. Aku sebisa mungkin menyembunyikan kebenaran. Aku merasa bersalah padamu, tapi kupikir itu yang terbaik untuk semua. Ibu, Sabina menatapnya. Kalian adalah orang tua sejatiku. Bagaimana aku bisa membencimu, jika kau tahu aku dalam bahaya maut, tapi tetap mengadopsiku? Kau menyelamatkanku, mempertaruhkan dirimu sendiri. Aku berterima kasih pada kalian atas apa yang kumiliki sekarang. Tidak ada orang tua yang lebih baik. Aku tidak bisa berbuat lain. Aku sudah berjanji pada Bunga di saat-saat terakhirnya untuk merawatmu. Kau wanita yang berani dan baik hati, kata Barata. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Datanglah kapan saja, kalian semua. Aku akan menunjukkan peternakan kuda milik keluarga kita.
Beberapa tahun terakhir aku beternak kuda dan menjualnya. Ini bisnis yang bagus, menghasilkan banyak uang. Dan semua kekayaan ini akan menjadi milikmu, Sabina. Kau adalah pewaris keluarga kita. Pamanmu Joko mengelolanya dengan baik, tapi dia butuh bantuan. Terima kasih, gadis itu tersipu. Tapi saya tidak butuh apa-apa. Saya terbiasa meraih segalanya dalam hidup dengan usaha sendiri. Begitulah orang tua saya mendidik saya. Betapa miripnya kau dengan ibumu, kata Barata dengan sedih. Sama-sama keras kepala dan bebas. Saat itu, seorang perawat masuk ke kamar. Kenapa kalian menyiksa pasien? Tegurnya sambil memasang infus. Dia butuh istirahat, dan ketegangan sangat dilarang. Cantik, aku sudah hidup bertahun-tahun di dunia ini, mungkin Tuhan sudah lupa padaku, tapi aku tidak akan mati sekarang. Aku akan meminta penundaan lagi darinya. Aku menemukan cucuku, mengerti? 20 tahun aku mencarinya. Aku ingin melihatnya menikah. Dan jika sempat, menimang cicit. Sudah. Pengunjung, silakan pulang, perintah perawat itu. Apa kalian tidak lihat kondisinya? Dia baru saja pulih dari guncangan, mau serangan baru terjadi? Selamat tinggal. Barata. Helena menjabat tangan pria tua itu. Selamat tinggal. Sabina. Ia terdiam, lalu berkata, cucuku. Terima kasih. Sabina. Itu kata-kata terbaik yang pernah kudengar. Ia meneteskan air mata. Para wanita itu pergi. Barata berbaring dan tersenyum pada pikirannya sendiri. Istirahatlah. Jika Anda benar-benar ingin menimang cicit. Ngomong-ngomong. Pasien. Teman Anda menelepon. Sangat khawatir dengan kesehatan Anda. Oh, aku orang tua pelupa. Aku lupa tentang Mikdad. Dia pasti tidak menungguku, sudah pergi. Saya menyuruhnya pulang. Jadi jangan khawatir. Dia akan memberitahu putra Anda bahwa Anda di rumah sakit. Dan berapa lama lagi aku harus di sini? Hari ini Anda di sini. Besok, jika semua indikator normal, kami akan memulangkan Anda. Kami akan memberitahu putra Anda untuk datang. Jangan khawatir, perawat itu tertawa. Semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Joko datang. Halo, ayah. Ia memeluk Barata, yang menunggunya di bangku di taman rumah sakit. Mikdad memberitahuku bahwa Putri Bunga ditemukan. Apa itu benar? Benar, pria itu menghela napas. Dan aku juga tahu siapa yang bersalah atas kematian adikmu, itu Togar. Togar? Tidak mungkin. Dia kan mencintainya setengah mati. Ya. Dia tidak mendengarkanku, memutuskan untuk membalas dendam dan membunuh Rian. Bunga melihatnya dan meninggal saat melahirkan. Dan bayinya, untuk disembunyikan dari kemarahan Togar, diserahkan kepada keluarga angkat. Itulah sebabnya kita tidak bisa melacaknya. Aku tidak akan pernah menyangka Togar mampu membunuh karena balas dendam. Sayang sekali Togar sudah mati, Joko menggertakkan gigi. Aku bersumpah demi ingatan leluhur kita, aku tidak akan memaafkannya atas kematian adikku. Dan keponakanku? Kenapa ayah tidak membawanya? Dia sudah pergi dengan ibu angkatnya. Dia perlu memikirkan semuanya baik-baik. Bayangkan mengetahui bahwa kau dibesarkan oleh orang lain selama bertahun-tahun, tapi dia tegar. Aku ingin sekali dia langsung ikut denganku, tapi aku tidak memaksa. Yang penting kita sudah menemukannya. Perlahan-lahan dia akan terbiasa dengan kita, datang berkunjung, dan akhirnya kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Ayo pulang. Ada banyak yang harus kuceritakan padamu. Pria tua itu kembali ke rumah, tetapi seminggu kemudian, serangan baru kembali membuatnya terbaring di tempat tidur. Ayah, kata Joko dengan cemas, menatap wajah pucat Barata. Ayah harus ke rumah sakit. Tekanan darah bukan main-main. Dokter tidak berdaya, jawab Barata dengan napas berat. Ini kutukan usia tua, tidak ada yang bisa dilakukan. Belum ada obatnya. Aku sudah hidup lama dan baik. Aku tidak akan malu menghadap Yang Maha Kuasa. Aku hanya menyesal satu hal, tidak sempat bertemu cucuku lagi. Ia terdiam. Pergilah menemuinya.
Mungkin kau bisa meyakinkannya untuk pindah ke sini, dan mintalah maaf padanya atas nama kita. Betapa aku ingin mengulang semuanya. Baik, Ayah. Aku janji akan melakukannya seperti yang kau minta. Aku sendiri tidak sabar untuk bertemu dengannya. Beberapa hari kemudian, Barata meninggal. Pemakamannya megah, seperti adat kaumnya. Segera setelah acara tahlilan, Joko pergi ke rumah Helena. "Ibu, biar aku yang buka," teriak Sabina ketika mendengar bel pintu yang terus-menerus berbunyi. "Oh, selamat siang." Di ambang pintu berdiri seorang pria paruh-baya dengan penampilan khas kaumnya. Ia menatap gadis itu dengan penuh minat. "Anda mengcari siapa?" "Mungkin mencarimu, jika kau Sabina," kata Joko dengan tenang. "Ya, saya Sabina. Dan Anda?" "Ekeyu pamanmu, Joko." Sesuatu terjadi pada kakek, gadis itu langsung mengerti. "Nak," ibunya keluar ke ruang depan. "Kenapa kau membiarkan tamu di ambang pintu? Apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Silakan masuk. Anda pasti diutus oleh Barata." "Bagaimana kabarnya?" "Ayah meninggal," kata pria itu singkat sambil masuk ke ruang tamu. "Beliau meminta saya untuk memberitahu Anda, dan juga meminta maaf." "Saya tidak punya alasan untuk memaafkannya," jawab Sabina dengan sedih. "Mungkin saya tidak akan mengganggu kalian bicara," Helena bergegas. "Apalagi saya harus segera berangkat kerja." "Pak Joko, silakan mampir lagi. Sabina akan senang." Ia pergi, meninggalkan putrinya di bawah pengawasan pamannya. Hati wanita itu sakit karena takut Sabinanya akan pergi tinggal bersama kerabatnya. Meskipun ia ingat percakapan mereka ketika keluar dari rumah sakit Barata. Saat itu ia bertanya langsung pada putrinya, "Sekarang kau akan pergi bersama mereka? Mereka kan keluarga sejatimu." "Tahu tidak, aku akan sedih, tapi aku akan mengerti." "Tidak, Ibu. Keluarga sejatiku adalah kau dan Ayah. Aku tidak akan pergi dari kalian. Tapi di sana ada kakek, paman. Aku tidak mengenal mereka dan aku ingin tinggal bersama kalian." Helena saat itu berhenti, memeluk putrinya erat-erat. "Terima kasih, sayangku, karena tidak tergiur dengan kekayaan. Aku tidak pernah sekalipun merasa menjadi anak angkat. Seandainya bukan karena pertemuan tak sengaja dengan peramal di taman itu, semuanya akan tetap seperti ini. Tahu tidak, kurasa kau harus mengenal mereka lebih dekat. Aku tidak akan keberatan jika kau sesekali mengunjungi mereka. Ibu adalah ibu terbaik." Gadis itu memeluk Helena dengan erat, dan sekarang, saat Helena bergegas ke tempat kerja, ia terus-menerus mengulang sumpah Sabina bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka, tetapi hatinya tetap gelisah. "Sabina," Joko mulai berbicara ketika pintu di belakang Helena tertutup, "aku sangat ingin kau datang ke tempat kami. Melihat bagaimana kami hidup. Kau punya banyak kerabat, mereka semua menunggu untuk bertemu denganmu. Aku janji akan datang. Tapi jangan menuntut yang tidak mungkin dariku. Aku tidak akan meninggalkan orang tuaku. Bukankah begitu seharusnya anak-anak di kaum kita berbakti?" Joko tertawa dan menggelengkan kepala. "Kau sangat mirip dengan ibumu. Hanya matamu yang biru dan rambutmu yang berwarna coklat. Tapi watakmu adalah watak adikku, bebas dan mandiri. Aku senang kau muncul dalam hidup kami." Dan Barata pergi dengan tenang. Dia sangat menderita karena tidak bisa menemukan bunga. Dia menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mencarinya, hingga kesehatannya menurun. "Aku mengerti tidak perlu terburu-buru. Waktu akan mengatur segalanya. Tapi ketahuilah, pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Kau bisa datang kapan saja, atau meminta bantuan. Hanya jangan pernah lupa, di dalam dirimu mengalir darah kaum kita."